Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, nyawa manusia atau jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada nyawa misalnya kelinci atau kucing atau kerbau dan lain sebagainya. Jadi setelah Qabil membunuh Habil, dua bersaudara anak Nabi Adam yang pertama-tama, kemudian kejahatan pembunuhan Qabil terhadap Habil itu dilestarikan dalam Al-Quran dan dijadikan hukum Quran yang sangat tinggi, yaitu bisa kita baca dalam Al-Maidah ayat 24 berbunyi, min ajri dzalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa kana qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa kana ahyan nasa jami'a. Artinya, setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu, Allah membuat hukum yang sangat tinggi dalam Al-Quran, yaitu barang siapa melenyapkan nyawa manusia yang lain bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia melakukan kejahatan di muka bumi, maka sesungguhnya si pembunuh itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Tetapi sebaliknya, apabila ada seorang yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi betapa besarnya, betapa mahalnya, betapa tidak ternilainya nyawa anak cucu Adam ini. Karena itu, saudaraku, teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong Anda renungkan ya, baju seragam Anda yang gagah itu, tank yang Anda naiki, panser yang Anda bawa kemana-mana, pesawat terbang, helikopter, ya, kemudian juga peluru, bedil, pistol dan lain-lain, itu semua datang dari rakyat, dari rakyatmu ya.
mereka membayar pajak, mereka menyelenggarakan segala macam kehidupan yang telah mereka lakukan di Indonesia ini, dan mereka itu bisa membiayai TNI, Polri, dan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya menangis dalam hati, bagaimana mungkin ada 6 nyawa jam setengah 1 malam, ya, laskar yang sesungguhnya ya katanya ada celurit, katanya ada senjata api, wallahu alam, ya. Kemudian sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap gitu, belum lagi nyawa lenyap yang ada dulu di Aceh, kemudian di di Papua dan lain-lain. Saudaraku, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim. Ya. Jadi masih ada waktu, ya, untuk bertobat. Ya. Jadi kalau soal berani mati, saya yakin, waduh, umat Islam itu banyak sekali yang cita-cita tertingginya itu adalah mati. Ya. Al-mautu asma amaniyina, ya. Al-mautu fi sabilillah asma amaniyina. Ya. Jadi mati di jalan Allah membela kebenaran, ya, itu setinggi-tinggi cita-cita kami. Itu kata banyak orang Islam, banyak orang beriman. Jadi tolong ini diendapkan, ya, karena kalau sudah lepas kendali, ya, saya khawatir apa yang ada di Sudan, apa yang ada di Suriah, ada yang di Irak, di Yaman, dan berbagai seantero negeri Muslim yang karena kezaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Saya juga ingin menambahkan bahwa orang beriman itu karena ajarannya tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah semata-mata. Ya. Jadi di surat Taubah ayat 18 itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya hanyalah orang-orang yang suka, yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka percaya kepada Allah, kepada hari akhir, mereka menunaikan sholat, juga menunaikan pembayaran zakat, maka mereka tidak pernah takut pada siapapun kecuali hanya Allah belaka. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya pada Anda, ya, tolong, ya, Anda kendalikan, ya, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi. Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi, agak marah ikhlas sekali lagi, ya, demi perbaikan masa depan. Dalam perspektif hukum pidana, ya, polisi, ya, menurut undang-undang kepolisian itu punya 3 tugas, ya, yaitu yang pertama penanggung jawab keamanan dalam negeri, ya, yang kedua penegak hukum sebagai penyelidik dan penyidik, ya, yang ketiga dia sebagai pelayan masyarakat, memberikan surat keterangan, bahkan memberikan SIM pun menjadi kewenangan polisi, gitu ya. Nah, dari ketiga fungsi itu, saya sering katakan bahwa tidak setiap polisi itu penegak hukum, ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena fungsi-fungsinya gitu. Dia menjadi penegak hukum ketika mempunyai surat keputusan sebagai penyelidik dan penyidik, gitu. Jadi kalau polisi yang tidak punya keputusan penyelidik, dia bukan penegak hukum, tapi dia polisi yang di dalamnya melekat juga sebagai penanggung jawab keamanan. Nah, dalam konteks penanggung jawab keamanan, ya, maka dia dibekali senjata, gitu ya, dibekali senjata, tapi bukan untuk menembak orang, bukan untuk menembak, tapi dalam kerangka pengamanan, gitu. Artinya memberi pengamanan dengan cara umpamanya menembakkan ke atas supaya masyarakat jadi tertib. Ininya kan tertib, gitu, tertib dan kamtib, aman dan tertib, kan begitu ininya, konteksnya begitu, gitu ya. Nah,
Karena itu pada waktu yang lalu, karena dia bersenjata, dia dimasukkan ke dalam satu kelompok instansi yang bersenjata, namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kemudian itu disadari, ya, karena sesungguhnya kepolisian itu adalah aparat sipil sebenarnya, aparat sipil yang dipersenjatai. Karena itu kemudian menjadi penanggung jawab keamanan dalam negeri. Nah, sedangkan angkatan bersenjata yang lain, udara, laut, darat, itu memang fungsinya mempertahankan negara gitu. Jadi dia medannya adalah peperangan, serangan dari luar itu menjadi kewenangannya. Karena itu kemudian sejak reformasi, polisi dikeluarkan dari angkatan bersenjata, dia menjadi kepolisian Republik Indonesia, yang angkatan bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian karena polisi ini adalah aparat sipil yang bergerak di wilayah sipil, maka penggunaan senjata itu juga tidak bisa sembarangan. Konteksnya adalah pengamanan, gitu ya. Kalau penegakan hukum itu selalu tidak ada senjatanya, tidak ada kekerasan. Justru penegakan hukum pidana itu sesungguhnya kanal bagi orang untuk tidak main hakim sendiri. Nah, karena itu penggunaan senjata dalam konteks penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang aneh, gitu ya, karena penegakan hukum itu sendiri kanal dari kekerasan, dan senjata itu lambang kekerasan kalau menurut saya, ya, termasuk lambang kekerasan gitu. Nah, karena itu penggunaan senjata pun ada protapnya, ada protokolnya gitu ya, ada protokolnya. Dia tidak boleh menembak langsung. Sebagai bandingan ya, terhadap militer aja ketika perang ya, dia ada aturannya. Dia tidak boleh menembak tahanan yang tidak bersenjata, dia tidak boleh menembak sipil ya, kalau enggak itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan perang gitu. Nah, itu terhadap militer gitu. Nah, sekarang konteksnya terhadap aparat sipil yang dipersenjatai, bisa kalau dianalogikan, kalau digunakan senjata secara tidak prosedural gitu ya, secara tidak pada proporsinya, maka itu juga bisa dalam konteks sipil itu disebut kejahatan kemanusiaan, bukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia ya, menembak tanpa alasan yang jelas. Karena menembak mati itu hanya haknya pengadilan ya, dengan putusan pengadilan orang dihukum mati kemudian ditembak gitu, itu putusan pengadilan ya, atau itu kewenangannya militer di medan perang gitu. Dan itu pun dibatasi oleh aturan-aturan supaya tidak nembak orang yang orang yang lemah, yang tidak bersenjata, tidak boleh ditembak dan sebagainya. Nah, jadi itu kira-kira latar belakangnya. Jadi kita belum tahu kejadian sebenarnya, tetapi ada 6 orang tertembak dalam konteks kejadian yang baru-baru ini yang di jalan tol itu ya. Nah, karena itu kalau menurut saya di satu sisi ada aparat bersenjata ya, aparat sipil yang bersenjata, di sisi lain ada warga negara ya, yang kalau dihubungkan dengan HRS katanya sedang ada proses hukumnya gitu. Nah, karena itu ya kalau menurut saya ini sudah menjadi sudah ada dasar dan alasan untuk Komnas HAM turun tangan ya, menyelidiki ini. Harus dibuat satu untuk penyelidikan bagaimana sebenarnya kejadian yang sesungguhnya. Apakah memang ada bentrokan ya, sementara sipil ini kan tidak bersenjatai ya, tidak punya senjata sebenarnya gitu ya. Atau kalaupun dia umpamanya punya senjata dalam pengertian senjata dapur dan sebagainya, ya itu kan bukan digunakan tidak sedang melakukan kejahatan gitu, tidak sedang melakukan pencurian, penggarongan atau kejahatan lainnya. Kalau dilihat dari perkuatan anggota kita jauh lebih sedikit dibandingkan perkuatan dari pihak yang bersangkutan. Jadi tidak benar kondisinya, memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet. Semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut.
Itu fakta-faktanya. Gitu ya. Tadi kalau di dalam foto itu kan disebutkan katakan kalau ada mobil polisi lebih dari satu. Kalau dari polisi sendiri akan membantah hal tersebut karena kan Kapolda bilang hanya satu unit. Betul. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Soal senjata apinya itu jenisnya apa dan penunjukan sementara bisa diketahui yaitu sumbernya dari mana? Tentang senjata api itu masih kita selidiki dan kita akan jelas sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Cukup? Peristiwanya terjadi di Jalan Tol Karawang, kurang lebih kilometer 50 kurang sedikit lah. Cukup? Ya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Orang-orang yang terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota Polri akan kita telusuri lebih lanjut, akan kita selidiki lebih lanjut. Ada di mana Pak? Sudah nanti sudah dan itu kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Perannya jelas itu ada 2 mobil yang mepet kita, yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan senjata api. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses nabrak dulu. Berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet sedemikian rupa, ada buktinya, ada datanya, ada kerusakannya. Dan itu bisa sekali lagi saya lihat dari mana itu terjadinya, dari voice note yang nanti mungkin ada di antara barang bukti yang sudah kita angkat. Itu nyata sekali bagaimana perencanaannya, bagaimana yang bersangkutannya sudah tahu itu mobil polisi, kemudian sudah tahu bagaimana dipancing, bagaimana dipepet, itu terlihat semua di dalam situ. Nyata sekali itu. Makanya yang terkait dengan peristiwa ini tidak sampai selesai sampai di sini dan kita masih terus akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Tidak mungkin tidak dilakukan pemanggilan saksi. Nanti mungkin prosesnya akan kerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri. Padir, satu lagi Padir, soal CCTV ramai di media sosial, apakah polisi akan mengungkap di CCTV di kilometer 50 misalkan Pak? Karena jadi... Semua upaya akan kita lakukan termasuk identitas kendaraan yang sampai saat ini belum tertangkap, orang yang belum tertangkap dan lain sebagainya akan semua akan kita lakukan proses lebih lanjut.